Setiap kita bertanggung jawab untuk mendidik gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan yang paling dekat? Keluarga Bapak Ibu. Amin. Bagaimana kau bisa bicara di depan banyak orang kalau kau gagal mendidik keluargamu? Mulai hari ini, Yesus sekalian, bahasa sederhananya adalah siapkan kau menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga Bapak Ibu. Bersyukurlah engkau punya istri, bersyukurlah engkau punya suami, bersyukurlah engkau punya anak-anak yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan. Mereka adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Rawat dia baik-baik. Mungkin kau harus berjerih lelah bekerja keras untuk mendidik anakmu. Tapi itu yang Tuhan mau. Ya. Yesus berkata bahwa tuayan itu banyak, tapi bekerja sedikit. Ada banyak orang-orang di luar sana, mungkin di sekitar hidup Bapak Ibu yang rindu mendengar siapa Tuhan. Mulai engkau cerita. Itu yang kami lakukan, saudara sekalian. Kenapa kami bergerak di gereja rumah, home church? Karena gereja rumah itu lebih leluasa, saudara sekalian. Ya. Dan kami bisa membagikan banyak tentang siapa Yesus melalui kehidupan kami. Ketika engkau memberi, bukan soal bicara uang ya, saudara sekalian ya. Melalui doa saudara. Adakah di tempat ini yang keluargamu belum percaya Yesus? Sebut namanya, doakan dia. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun ya untuk yang berulang tahun hari ini dan juga yang sudah di wisuda ya. Puji Tuhan. Ya, kenalkan saya Pendeta Immanuel Aditya. Kami dari Tangerang, saudara sekalian. Ini istri saya Berta Widyastuti dan anak saya Abisai Boynator, Pesuara Chandra Immanuel. Dan kami bersyukur bisa ada hari ini sebagaimana kami ada. Jadi kami mengembalakan satu komunitas yang ada di Tangerang, saudara sekalian. Kami banyak bergerak di gereja rumah, lalu kami banyak menginjil dan bermisi. Ya, memang Tuhan panggil kami di area itu, saudara sekalian. Jadi kami sering melayani di desa-desa. Ya, beberapa waktu yang lalu kami juga melayani di Jawa Timur, saudara sekalian. Dan memang, tapi mami saya ya baru sekitar 50 tahun mungkin melayani Tuhan sebagai gembala. Ya, jadi saya anak pendeta, saudara sekalian. Ya, jadi bersyukur, saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Semua di dalam otoritas Allah ya. Dan keseharian ya saya mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan ya, kita bertetangga UMN ya. Ya, jadi saya senang sekali kami mengajar para calon-calon guru, termasuk para guru saudara sekalian. Ya, kami ada pendidikan profesi guru. Jadi kehidupan sekolah dan pendidikan Bapak itu dekat sekali dengan kami ya. Dan kami berkesempatan untuk mendidik lebih dari 2.100 ya calon guru dan guru sekalian yang mereka akan sertifikasi pendidik. Artinya kita punya kesempatan besar untuk memberitakan siapa Tuhan di dalam kehidupan banyak orang, khususnya melalui dunia pendidikan ya. Kami juga ada program beasiswa untuk beasiswa pendidikan dan juga beasiswa keperawatan ya. Jadi nanti kalau ada info tentang beasiswa nanti Opung saya akan infokan ya, siapa tahu ada Bapak Ibu yang berminat ya, putra-putrinya untuk apply beasiswa di kampus kami. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa disiapkan slide PPT-nya. Ya, bisa diklik ya. Di arsip khotbah 2026 ya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Ya, saya bersyukur ya Bapak Ibu, saya baru mengenal Bapak Pendeta Timotius Manik hari ini. Saya bisa ketemu secara langsung di Opung ya, dan Ibu Gembala ya, dan para staf gembala dan juga Bapak Ibu pelayan Tuhan. Jadi kita bersyukur kita satu keluarga di dalam Kristus ya. Apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, apa yang tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, judulnya adalah meresponi kehendak Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Ya. Oke, saya izin sebentar ya, Bapak Ibu. Dia nggak mau keluar ke situ maksudnya. Oh, sorry, bukan ini.
yang ini merespon kan. Oh, yang ini. Oke. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Bapak Ibu, di dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai ke-38. Hari ini saya akan bicara tentang meresponi kehendak Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai sebuah gereja? Nah, Bapak Ibu, gereja itu ada dua pengertian. Ya, 1 Petrus 2:9 adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu Bapak, Ibu, dan saya adalah gereja. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah gereja. Amin. Dan gereja yang kedua pengertiannya adalah ruang ini, tempat ibadah secara fisik. Nah, jadi gereja itu ada dua. Mengapa kami antusias sekali, saudara sekalian? Kami juga melayani di gereja rumah, ya, gereja di mana mereka bisa bersekutu, mereka bisa belajar dan dimuridkan, saudara sekalian, tanpa terhalang dengan tempat. Ya, dan itulah menjadi kerinduan kita bersama. Dan hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi gerejanya Bapak Ibu dan saya di akhir zaman. Kita akan baca dua pasal, saudara sekalian, di Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-38, dan nanti kita akan lanjutkan kembali di pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai 22. Semua sudah siap untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Amin. Kita akan baca secara bergantian. Bagi kaum pria atau kaum bapak baca ayatnya yang ganjil, dan kaum wanita atau kaum ibu baca ayatnya yang ke-6. Kita akan baca. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, 1, 2, 3, kaum bapak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan lapar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita lanjut ke Matius pasalnya yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 22. Kita akan baca secara bergantian, kaum pria baca ayat yang ganjil. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan Ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi Ia tidak mendapat pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga diterima pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan. Mari kita baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang terus merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat gerejanya di akhir zaman. Saudara sekalian, di tengah hiruk pikuk situasi geopolitik, geoekonomi yang ada di sekitar kita, termasuk peperangan yang terjadi di kawasan di Iran, ya,
Amerika Serikat, Israel, dan seterusnya, saudara sekalian. Kiranya itu tidak menggoncangkan hati kita, justru kita semakin berpaut kepada Kristus di tengah situasi ekonomi mungkin yang sulit, saudara sekalian. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya maksud buat gerejanya. Amin. Nah, apa sebenarnya maksud Tuhan? Apa sebenarnya kehendak Tuhan itu bagi gerejanya di akhir zaman? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang meresponi kehendak Tuhan di akhir zaman, ya, nampaknya saya bisa dibantu untuk klik aja ya, operator, ya. Halo, ya, sorry, bisa bantu karena nampaknya, ya, bisa bantu klik terus. Ya. Next, ya. Setelah poin yang pertama yang saya ingin ajak kita belajar sama-sama. Saya rindu saudara sekalian setiap kita itu memang hobinya saudara sekalian ya. Kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Amin. Di sini memang suka merenungkan firman Tuhan ya Opung ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Oke. Nah, jadi kita bersyukur saudara sekalian di tengah situasi yang sulit kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya yang memberikan pengharapan. Nah, saya punya dua alasan, saudara, mengapa kita perlu membaca dan merenungkan dua pasal yang sudah kita baca tadi. Nah, poin yang pertama, saudara sekalian, ya, ketika kita bicara tentang Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke 38. Ya, ketika Bapak Ibu cermati ayat ini, saudara sekalian, ayat ini adalah pengajaran Yesus. Bagaimana Yesus menunjukkan satu belas kasihan terhadap siapa? Jiwa-jiwa yang terhilang, yang terluka, yang terabaikan. Sebagai ladang yang membutuhkan pekerja, penuai. Sehingga gereja tidak dapat bersikap pasif atau hanya berfokus pada kegiatan internal. Atau hanya fokus kepada rutinitas agamawi, saudara sekalian. Ya, dan seringkali kita terjebak di dalamnya karena justru banyak kepentingan-kepentingan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengajar ini dengan tegas, saudara sekalian, kepada para murid, termasuk sebuah teguran yang keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, yang mereka suka melakukan ritual agamawi, tapi dia lupa bahwa dia harus meletakkan iman dan percayanya itu hanya di dalam Kristus seharusnya. Ya. Jadi kehidupan totalitas hidup kita, saudara sekalian, itu bukan yang hanya nampak secara fenomena. Ya. Tapi bagaimana kita terus membangun iman kita, membangun hidup kita. Sampai pada titik di mana hidupmu menjadi dampak bagi banyak orang. Dan orang melihat engkau, itu melihat Yesus. Dan Yesus dimuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita membaca Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22, Yesus sedang mengajarkan kepada para murid dan orang-orang yang berkumpul mendengarkan khotbah Yesus. Dia menegaskan bahwa iman sejati harus menghasilkan apa? Buah yang nyata. Jadi kedua bagian ini menekankan bahwa Allah tidak hanya memanggil Bapak Ibu dan saya, orang-orang pilihannya, tetapi juga menuntut tanggapan yang aktif dan berbuah dari setiap orang percaya. Satu kisah yang menarik, yang ketika Yesus dan murid-murid sedang lapar, dan dia melihat ada pohon ara, tapi Yesus tidak menemukan buah dari pohon ara itu. Ya. Lalu Yesus mulai mengajar di situ. Menarik sekali. Ya. Ada dua jenis pohon ara. Kalau kita ke Palestina atau ke Israel, sekarang ada pohon ara yang namanya sycamore. Itu pohon ara yang dipanjat oleh Sakyus, ya, memang pohon ara yang tidak berbuah. Dan ada yang namanya figs, itu seperti tomat mungkin tingginya, itu bisa berbuah, saudara sekalian, ya. Nah, yang Tuhan cermati di sini adalah ketika menjumpai ada pohon ara yang tidak berbuah. Nah, poin yang ketiga dari dua ayat ini, sebenarnya kita ini sedang belajar apa? Ada satu pesan penting dari kedua pasal di atas, dipertegas kembali melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ini nanti akan kita peringati sama-sama, ya, di beberapa minggu yang akan datang, saudara sekalian. Bagaimana kita bertanggung jawab sebagai gereja untuk melanjutkan karya Kristus dan misinya hingga kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang dalam sebuah gereja,
Pastikan bahwa engkau memiliki sebuah keyakinan, sebuah iman yang pasti bahwa engkau datang ke gereja karena engkau memiliki satu tujuan, yaitu apa? Sonjung Gloria, memuliakan Tuhan. Tidak boleh ada kepentingan, saudara sekalian. Ada banyak gereja hari-hari ini sedang diguncang oleh Tuhan, sedang ditempa oleh Tuhan, sedang dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak kepentingan dalam gereja, saudara sekalian. Ya, terlalu banyak konflik di dalam gereja, terlalu banyak kepentingan di dalam gereja, sehingga ketika engkau datang ke gereja, ya, pastikan bahwa engkau punya satu tujuan, yaitu memuliakan Allah, memuliakan Yesus. Persoalan Anda diberkati atau tidak, persoalan engkau disembuhkan atau tidak, persoalan engkau dikucilkan atau tidak, dan engkau harus bayar harga itu. Alkitab jelas bahwa Yesus dengan tegas mengatakan bahwa iman yang sejati harus menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan dan buah roh, dan itu memuliakan Tuhan. Nah, mari kita pelajari ini secara satu persatu, saudara sekalian. Saya berharap saya bisa selesaikan pengajaran ini dalam waktu 30 menit ke depan, ya, dan kita bisa mendapatkan satu berkat Tuhan melalui ibadah kita di minggu hari ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman? Next. Ya. Setiap kali kami memberitakan firman Tuhan, saya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mempersiapkan khotbah itu dengan baik, saudara sekalian, ya. Karena mempersiapkan khotbah itu bukan hanya sekedar copy paste, saudara sekalian, tapi benar-benar apa yang kita sampaikan itu ketika kita menunjuk, saudara sekalian, bagian atas kita kepada Tuhan, yang mencari tunjuk kepada Bapak Ibu, yang ketiga kemana? Ke pembicara, saudara sekalian, ya. Jadi ketika menyampaikan firman Tuhan, kita harus benar-benar fokus, dan ketika engkau mendengar firman Tuhan, pastikan kau tetap fokus bahwa firman Tuhan adalah firman kehidupan. Haleluya. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman? Yang pertama, mari kita pelajari satu persatu. Kita akan kembali lagi ke Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 36. Sudah perhatikan satu frasa ini, ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, dunia saat ini penuh dengan orang-orang yang tersesat, betul? Oh ya, ya, orang-orang yang secara rohani, saudara sekalian, seolah-olah dalam tanda kutip, rajin datang ke gereja, melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanan, tapi sebenarnya kau kehilangan makna di dalam pelayananmu, kau kehilangan makna di dalam engkau menjadi orang Kristen, saudara sekalian. Ya, kenapa? Sesuatu yang nampaknya itu baik-baik saja. Oh, saya baik-baik saja, gak ada masalah. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian, saudara sekalian. Kenapa? Itulah dunia kekristenan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan iman Bapak Ibu dan saya. Amin. Dan bersiaplah untuk itu. Gereja yang dimurnikan adalah gereja yang siap menjemput Kristus, ya, Sang Gembala Agung, Sang Mempelai pria itu, ya, di kedatangan yang kedua. Ya, ada dua hal, saudara sekalian. Bisa jadi Bapak Ibu dan saya memang sudah dipanggil Tuhan sebelum Yesus datang kedua kali, atau Tuhan Yesus izinkan Bapak Ibu dan saya berjumpa muka dengan muka di kedatangannya yang kedua kali. Selebihnya daripada itu urusan siapa? Urusan Tuhan, ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus punya satu mindset begini, Bapak Ibu. Pelayanan bukan sekedar program atau rutinitas, tetapi respon kasih terhadap kebutuhan jiwa-jiwa. Nah, itu yang Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 ini. Ya, betapa sedih hati Yesus ketika melihat banyak orang yang terhilang, yang terluka, yang terabaikan itu justru terhalang mereka masuk di dalam bait Allah. Ya, karena orang Farisi, orang ahli Taurat merasa diri mereka paling hebat, paling benar, dan mereka menutup pintu kerajaan surga itu bagi orang-orang yang rindu ketemu dengan Yesus. Dan kembali lagi, gereja hari-hari ini harus menjadi gereja yang mampu menjawab kebutuhan jiwa-jiwa. Amin. Dan saya percaya gereja di tempat ini Tuhan pakai untuk melakukan itu. Ya.
Opung Pendeta Timotius Manik usahanya hampir 80 tahun Bapak ya, tetap setia melayani Tuhan. Wow ya, luar biasa. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah gereja hadir sebagai jawaban bagi mereka yang terluka dan kehilangan arah hidup itu? Ini pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu ya. Jadi gereja bukan hanya untuk memuaskan hasrat kita, memuaskan keinginan-keinginan kita, memuaskan kepentingan-kepentingan kita. Matius 6:33 berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Jadi persoalan sekarang adalah seringkali kita datang ke gereja, kita hanya mengharapkan satu mujizat, mengharapkan berkat, mengharapkan kemapanan hidup, saudara sekalian. Ya. Dan mungkin ada banyak gereja yang menawarkan itu, ya, shortcut. Ingat, mengikut Yesus itu bukan seperti masak mie instan, saudara sekalian, ya. Ya 2-3 menit. Tuhan, aku butuh sesuatu, Tuhan, aku minta sesuatu, Tuhan, aku jaga aku. Saudara, Tuhan bukan security, saudara sekalian. Dia Tuhan. Dia Allah Tritunggal. Ya. Jadi pastikan ketika engkau datang ke gereja, dan setiap kali saya berkhotbah di beberapa gereja, saudara sekalian, saya hanya mengatakan, pastikan ketika engkau datang di dalam sebuah ibadah, imanmu fokus kepada Kristus, Sang Gembala Agung itu. Urusan berkat, urusan mujizat, urusan pertolongan, Tuhan pasti tolong enggak? Pasti. Sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Kalau tidak, engkau akan kecewa. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, dia begitu kecewa dengan Tuhan. Sederhana, saudara sekalian. Dia berdoa minta sesuatu sama Tuhan. Ya. Ternyata tidak dijawab doanya. Usahanya bangkrut. Dia sudah setia melayani itu. Dia sudah memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya kurang apa, Pak? Satu, kamu yang kurang. Sudahkah engkau meletakkan iman dan pengharapan di dalam Yesus? Ataukah di dalam pelayananmu? Ataukah di dalam uangmu yang kau pakai sumbang itu untuk gereja? Saudara, kehidupan kekristenan hari-hari ini akan Tuhan terus murnikan. Seberapa siap engkau menyambut Kristus, Raja di atas segala raja itu. Amin. Siapkah saudara? Punyakah engkau hati yang berbelas kasihan? Mengasihi jiwa-jiwa. Mungkin ada keluargamu yang hari-hari ini belum percaya dengan Yesus. Mungkin ada tetanggamu yang belum percaya dengan Yesus. Saya bilang ke anak muda ini, satu hal yang bisa kau lakukan, kau datang pada Yesus, bertobat, dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Beberapa waktu kemudian, usahanya dipulihkan, saudara sekalian, dan dia sadar, betul ya Pak ya, seharusnya saya bergereja, itu bukan kepentingan, tapi bergereja adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau engkau memberi buat pekerjaan Tuhan, pastikan kau tidak punya kepentingan yang lain selain kau ingin memuliakan Tuhan. Ketika engkau bersyukur anak-anakmu diberkati Tuhan, engkau bersyukur ketika pekerjaanmu diberkati Tuhan, tapi itu bukan tujuan akhir. Itu adalah semua akan ditambahkan kepadamu, tapi poin pentingnya adalah cari itu kerajaan Allah itu dan kebenarannya, hidupi terus firman Tuhan ini. Amin. Yang kedua, jadi gereja dipanggil untuk memiliki hati yang sama seperti hati Yesus. Yesus hatinya berbelas kasihan, saudara sekalian. Dia melihat gereja itu adalah jiwa-jiwa. Setiap bapak ibu yang datang di tempat ini, bapak ibu dikasihi oleh Tuhan. Ya, bersyukur yang kau punya gembala yang terus memperhatikan kau. Karena gembala adalah wakil Allah yang punya otoritas untuk mengembalakan kau. Dan tetap setialah di mana engkau bergereja, saudara sekalian. Di luar sana terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang seringkali mengguncang iman kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang mungkin sangat terkenal, saudara sekalian. Tapi satu hal yang saya sedih, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Ya. Setelah Yesus jelas anak Allah, dan Yesus itu adalah Allah, saudara sekalian. Ya. Kita harus tegas akan hal itu. Ya. Karena orang di luar sana, mereka senang kalau Yesus itu bukan anak Allah, karena dia ada nabi biasa. Tapi saudara, kita sepakat bahwa Yesus adalah Allah. Dia pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus adalah anak Allah yang menggenapi karya keselamatan, menebus dosa Bapak Ibu dan saya, sehingga aku dilayakkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saya ini kan orang-orang berdosa, betul ya? Tapi oleh kasih karunia Tuhan, gue boleh ada sebagaimana kau ada hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yes. Yang kedua, perhatikan di sini.
Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Poin yang kedua, gereja harus memuridkan dan mengutus para pekerja di ladang Tuhan. Perhatikan ayat 37 sampai 38, saudara sekalian. Saya kutip satu frasa ini. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Surat tuaian itu berbicara tentang satu kesempatan atau peluang untuk memenangkan jiwa, membawa jiwa bagi Tuhan. Ya. Engkau tidak harus berkorban di KKR di lapangan yang terbuka. Engkau tidak harus kemana-mana tenteng Alkitab, saudara sekalian, ya. Tetapi melalui kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, orang akan melihat engkau itu siapa. Ya. Orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, dia pasti memancarkan Tuhan di dalam kehidupannya melalui sikap dan perilaku setiap hari. Terlepas apa kelemahanmu, terlepas apa kekuranganmu, saudara sekalian. Entah secara ekonomi, entah secara status sosial, entah secara pendidikan, tidak menjadi persoalan, saudara sekalian. Kenapa? Karena Yesus sedang mencari pekerja. Ya. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pekerja. Entahkah sebagai seorang hamba Tuhan penuh waktu, seorang diaken, seorang pelayan, ya, bukan hanya menjadi penonton dalam gereja. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ada di tempat ini ambil bagian sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup Bapak Ibu. Ya, saudara, saya ingat bagaimana cara papi mami saya didik saya sejak kecil. Ya, papi mami saya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, melayani di desa kecil, ya, di Jawa Timur. Mungkin sekarang sudah 46 tahun melayani di tempat yang sama, saudara sekalian. Beberapa kali ditawarkan untuk pindah ke kota, tapi papi mami saya tetap panggilan saya di sini sampai Tuhan panggil. Saudara, saya belajar dari orang tua saya. Saudara, setiap kali papi mami saya menginjil, ya, saya masih kecil, saya masih ingat naik sepeda ontel gitu ya. Ada Bapak Ibu masih punya sepeda ontel ya. Saya dibonceng di belakang. Jadi papi saya bonceng belakang, mami saya bawa sepeda sendiri. Kaki saya diikat, saudara, ya, diikat di stangnya sepeda, di sadelnya sepeda itu supaya saya nggak jatuh, ya. Jadi dari kecil orang tua saya melatih saya untuk bagaimana sih jadi anak hamba Tuhan itu. Ya, bagaimana jadi anak pendeta itu, ya. Ini saya latih anak saya kecil, Yesus sekalian. Ya, ini ibadah jam 8 pagi, kamu harus bangun jam 5 pagi. Ya, dia bangun, saudara. Dia siapkan itu, ya. Setiap kita bertanggung jawab untuk mendidik gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan yang paling dekat? Keluarga Bapak Ibu. Amin. Bagaimana kau bisa bicara di depan banyak orang kalau kau gagal mendidik keluargamu? Mulai hari ini, Yesus sekalian, bahasa sederhananya adalah siapkan kau menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga Bapak Ibu. Bersyukurlah engkau punya istri, bersyukurlah engkau punya suami, bersyukurlah engkau punya anak-anak yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan. Mereka adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Rawat dia baik-baik. Mungkin kau harus berjerih lelah, bekerja keras untuk mendidik anakmu. Tapi itu yang Tuhan mau. Ya. Yesus berkata bahwa tuaian itu banyak, tapi pekerja sedikit. Ada banyak orang-orang di luar sana, mungkin di sekitar hidup Bapak Ibu yang rindu mendengar siapa Tuhan. Mulai engkau cerita. Itu yang kami lakukan, saudara sekalian. Kenapa kami bergerak di gereja rumah, home church? Karena gereja rumah itu lebih leluasa, saudara sekalian. Ya. Dan kami bisa membagikan banyak tentang siapa Yesus melalui kehidupan kami. Ketika engkau memberi, bukan soal bicara uang ya, saudara sekalian ya. Melalui doa saudara. Adakah di tempat ini yang keluargamu belum percaya Yesus? Sebut namanya, doakan dia. Sederhana. Ya. Engkau tidak harus paksa dia datang ke gereja. Satu titik ketika dia bertobat, dia pasti ke gereja. Suatu ketika, saudara sekalian, saya masih ingat ada satu anak muda kami di desa yang saya gembalakan secara langsung. Ya, anak muda ini begitu setia melayani Tuhan, setia bergereja di masa mudanya. Satu titik dia bertemu dengan pasangan hidup yang tidak seiman. Saya mau bicara, saudara sekalian, bagi Anda yang belum menikah, berdoalah sungguh-sungguh untuk siapa calon pasangan hidupmu. Ya, betul itu. Setiap kali saya bicara di depan anak-anak muda, saya bicara gini, kau harus berdoa untuk calon suami atau calon istrimu, kecuali engkau memutuskan hidup selibat, tidak mau menikah. Itu keputusanmu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau mau menikah,
Ya, saya lihat yang masih muda-muda cukup banyak di sini ya, Om ya. Ya, saya selalu bicara begini. Doakan calon pasangan hidupmu. Suami itu adalah pria, wanita itu adalah istri. Ya, di luar itu gak ada. Karena Tuhan yang ciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, saudara sekalian. Ya, pastikan itu. Setiap kali saya ngomong di depan mahasiswa juga sama. Ya. Nah, si anak muda ini saudara sekalian, ketika dia menikah, nampaknya dia harus bergumul dengan imannya. Dia harus berpindah keyakinan saudara sekalian. Suatu ketika dia bertemu lagi dengan saya, saudara sekalian, saya berdoa buat anak ini. Suatu ketika aku akan kembali terima Yesus. Betul saudara sekalian. Dia diceraikan oleh suaminya. Lalu, singkat cerita, sekian tahun kemudian dia menikah dengan pasangan hidup yang seiman. Dan dia kembali lagi ke gereja, saudara sekalian. Ya. Dia sempat hilang, saudara sekalian. Tapi Roh Kudus itu tidak pernah hilang dalam hidupnya. Orang yang sudah ditangkap Tuhan, orang yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan, engkau akan ditangkap kembali oleh Tuhan kalau engkau tinggalkan Tuhan. Ya. Hari ini jelas, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pekerja. Siapkan kau menjadi pekerja. Mulai dari tempat yang kecil, keluargamu, tetangga di sekitarmu. Gereja ini akan jadi berkat. Ada banyak jiwa yang datang ke gereja ini, bukan karena kepentingan, tapi hanya satu. Mereka datang untuk mengenal siapa Yesus itu. Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Ya. Jadi harus dilatih, harus terus dimuridkan melalui mimbar ini, melalui gereja ini. Ya, saya tidak tahu apakah di gereja ini ada pemuridan atau kelas khusus ya. Tapi harusnya ada, betul ya. Setelah kami sedang memuridkan satu gereja ya, dalam 4 bulan ke depan ada para pelayan dan diaken yang sudah ditantang secara khusus untuk siap tidak melayani Tuhan. Dan kami muridkan ya, saya spend waktu setiap hari Kamis malam ya, setengah 8 sampai jam 9. Ya saudara sekalian, gereja harus memuridkan dan mengutus para pekerja di ladang Tuhan. Anda tidak harus bermisi ke daerah 3T atau Anda harus menjadi martir saudara sekalian. Karena menjadi martir itu anugerah. Ya, kalau Tuhan izinkan itu puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, tetaplah engkau menyampaikan siapa Yesus di dalam hidup keluargamu, di dalam hidup orang-orang di sekitarmu. Bahkan ada orang yang perlu pertolonganmu, engkau tidak punya uang untuk membantu mereka. Minimal engkau doakan mereka, sebut nama mereka, apa masalah hidup mereka. Tuhan yang berkuasa akan jauh menjawab doa Anda. Dan orang mungkin tidak tahu yang mendoakan itu Bapak Ibu. Betul ya? Pernahkah engkau punya pengalaman itu? Tiba-tiba kau digerakkan berdoa untuk orang lain. Orang lain itu nggak ngerti kalau engkau sedang berdoa buat mereka. Tapi Tuhan jamah hidup mereka. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk mengambil kemuliaan Tuhan itu. Yang ketiga, so perhatikan di Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai 19. Gereja harus terus berbuah di dalam Kristus. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya, satu teguran yang keras. Dan ini sebuah ilustrasi yang Tuhan ingin bagikan kepada para murid di situ. Saya perhatikan di sini. Ya, daun itu melambangkan penampilan luar, sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang nampaknya itu hijau, ya, baik, saudara sekalian. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mencari buah pertobatan dan buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Gereja bisa terlihat aktif, tetapi belum tentu berkenan jika tidak menghasilkan buah. Saudara, tidak ada yang salah kau memuji Tuhan, tidak ada yang salah kau menyembah Tuhan, karena itu yang harus kau lakukan. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kalau engkau melayani Tuhan, supaya engkau dilihat orang hanya sebagai orang Kristen, saya melayani Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya memuji Tuhan, oh saya menyembah Tuhan. Wah, ini Kristen. Mungkin bahkan jadi Kristen ini ya, karena mungkin tiap hari ke gereja, ya, saking ekstrimnya, saudara sekalian. Itu bukan itu, saudara sekalian. Yang menjadi poin utama adalah gereja harus terlibat aktif berbuah dan menyatakan buah itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, ada di sekitarnya. Ya, saudara, iman Kristen itu bukan bicara tentang
Jikalau saya sudah ditolong Tuhan, jikalau saya sudah diberkati Tuhan, saya akan sungguh-sungguh datang ke gereja memuji Tuhan. Jikalau usaha saya diberkati, jikalau pekerjaan saya diberkati, maka saya akan sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Tetapi iman Kristen itu adalah meskipun hari ini saya sakit, saya belum sembuh, apakah Tuhan tinggalkan saya? Sebuah pergumulan yang tidak mudah. Jadi Bapak saksikan, pakai kateter, itu sakit, betul Bapak ya? Opung juga. Tapi iman, meskipun itu yang melatih kita untuk tetap tahan uji sekalian, tidak mudah. Meskipun usaha saya belum diberkati, meskipun, dan meskipun hidup saya biasa-biasa, tapi saya terus belajar, berbuah di dalam Kristus melalui kehidupan saya. Alkitab mencatat dengan jelas sekalian, Tuhan menghendaki buah pertobatan dan buah roh dalam hidup umatnya, bukan sekedar aktivitas pelayanan rohani. Saudara, artinya begini, bukan berarti engkau tidak melayani, salah. Kalau engkau berkesempatan main musik, ya, main keyboard, main drum, main bass, main gitar, ya, saxophone dan seterusnya, itu adalah sebuah kesempatan untuk engkau melayani Tuhan. Terus tingkatkan, terus bangun pelayananmu, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau main musik, sekalian, engkau sedang membawa hadirat Tuhan itu menyentuh setiap jiwa yang datang di gereja. Jadi pastikan kalau engkau main musik, para pemain musik, engkau tidak hanya sekedar memukul drum, engkau tidak hanya sekedar main bass, sekalian. Ya. Saya biasa main bass, ya, senang main bass, sekalian. Ya. Tapi pastikan ketika engkau memainkan alat musik, seluruh jemaat itu mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena engkau sungguh-sungguh memainkan musikmu dengan buah pertobatan itu. Bukan sekedar engkau penampilan, engkau keren saya main musik. Oh, bukan engkau ketika engkau memimpin pujian, engkau jadi singa, kelihatan keren. Wow. Bukan, saudara sekalian. Setiap orang yang mendengarkan pujianmu, setiap orang yang mendengarkan penyembahanmu, setiap orang yang mendengarkan musikmu, itu harusnya mereka mengalami Tuhan. Amin. Yes. Itulah gereja. Ya. Bukan gegap gempitanya sound system, saudara. Bukan gegap gempitanya entertain, ya. Tapi seberapa aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu yang ketiga. Buah pertobatan dan buah roh itu seharusnya menjadi bagian penting di dalam setiap rutinitas pelayanan kita, rutinitas kita bergereja. Kenapa, saudara sekalian? Seringkali kita diperhadapkan dengan, saya menuliskan satu catatan ini, kemunafikan rohani menjadi bahaya besar di akhir zaman. Siapa yang menghalangi orang datang ke gereja? Apa yang menghalangi orang kenal Yesus? Saudara tahu apa? Kemunafikan rohani. Ya. Orang Farisi itu kenapa Tuhan tegur dengan keras? Ya, karena kau menghalangi orang-orang yang mau percaya kepadaku, kepada Yesus. Dan kau menghilangkan kesempatan mereka. Hari ini, saudara sekalian, Alkitab mencatat dengan jelas, jangan sampai kita ini seperti pohon ara yang tidak berbuah, dan Yesus harus kutuk di pohon ara. Artinya begini, secara simbolis begini, saudara sekalian, sudahkah kehidupan kekristenan kita ini berbuah bagi Tuhan? Dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling kecil, dari pekerjaan Bapak Ibu. Engkau bekerja di swasta, engkau bekerja di sektor pemerintahan, mungkin engkau bekerja sebagai pedagang, engkau bekerja sebagai apapun, atau engkau melayani Tuhan penuh waktu, apapun itu. Mari kita bersama-sama, saudara sekalian, merendahkan hati kita dan kita bicara sama Tuhan. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Bukan ini dia Tuhan, utus. Ini aku Tuhan, utus dia. Gitu ya. Karena kita nggak mau ambil risiko. Nah, gereja seringkali hanya sibuk dengan rutinitas agamawi, tetapi kehilangan esensi, yaitu Kristus sebagai pusat dan tujuan bergereja. Hari ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu hal, saudara. Ya, bahwa kehidupan bergereja itu memang Tuhan proses, Tuhan izinkan. Engkau mengalami masa kelimpahan, puji Tuhan, atau engkau mengalami masa kesulitan, penderitaan, pergumulan, puji Tuhan. Amin. Ya, kami juga mengalami masa-masa itu, saudara sekalian. Kami masih ingat ketika COVID-19, istri saya masih mengandung si kecil ini. Kami tinggal di Surabaya pada waktu itu.
ya. Dan saya mengajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya, dari Surabaya karena istri saya masih tugas di Surabaya. Ya, COVID-19 Surabaya zona hitam khusus sekalian. Tapi saya bersyukur, ya. Yang saya syukuri lagi adalah selama proses hamil sampai lahirnya kecil ini semua dalam pemeliharaan Tuhan. Termasuk sekali ketika anak saya di dalam janin, istri saya ini masih janin, ya, istri saya usia 2 minggu, ya, betul ya, ya. Ditabrak sekali, ditabrak orang. Ketika mau berangkat ke gereja, istri saya naik motor, ada pengendara motor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Istri saya sedang hamil usia berapa? 8 bulan ya, atau 9 bulan ya, saya lupa ya, sekitar itu, Bapak Ibu. Ditabrak. Saya ada di Tangerang, sekarang saya harus berkarya di kampus, ya. Lalu saya dapat informasi itu, saya berkata, Tuhan, Engkau yang mempunyai segala sesuatu, ya, segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Dan saya bersyukur sekalian. Itu janin yang di dalam kandungan istri saya, ya ini hasilnya. Ya. Ditabrak sekalian, dia terpental beberapa meter mungkin. Ya. Kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, semua dalam kehendak Tuhan. Amin. Saya buktikan itu, saudara sekalian. Secara manusia, bisa jadi kami akan kehilangan bakal anak ini. Tapi Tuhan yang menyelamatkan. Istri saya juga selamat, saudara sekalian. Dan yang menabrak itu, dia datang, dia minta maaf kepada kami. Kami maafkan dia. Yang lain kali hati-hati. Istrinya juga sedang hamil tua, saudara sekalian, yang menabrak itu. Ya, dia datang dengan ketakutan, saudara sekalian. Ya, saya berkata, sudah Pak, semua sudah selesai. Tuhan yang akan ganti biaya, dan Tuhan sudah menolong keluarga kami. Saudara, kehidupan kekristenan bukan hanya jebakan rutinitas agamawi. Kalau minggu engkau harus ke gereja, Sabtu engkau ke gereja, di hari-hari tertentu engkau harus ke gereja. Tapi lebih daripada itu, kehidupan kekristenan itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau engkau boleh ada, engkau boleh hidup sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan, saudara sekalian. Yang keempat, gereja harus hidup dalam iman, bukan ketakutan menghadapi situasi zaman. Saudara perhatikan Matius pasal 21 ayat 20 sampai 22. Matius pasal 21 ayat 20 sampai 22. Saudara perhatikan di situ. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Iman yang sejati percaya sepenuhnya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan manusia. Saya mau kasih contoh. Ini aja, Kak, singkat. Ya, saya perhatikan. Ya, bagaimana bisa membayangkan, menggambarkan hidup yang disertai Tuhan? Ya, sudah perhatikan ini. Ya, sini Kak. Nah, siapa namamu? Yosua ya. Nah, ini kan berjalan begini, saudara sekalian ya. Nah, kalau kita hidup serta Tuhan, tidak hanya digandeng begini, tetapi saya perhatikan ya. Nih, dirangkul, dipeluk. Kalau tiba-tiba Yosua mau jatuh, siap ditopang enggak? Itulah nama. Tuhan menetapkan, terima kasih, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, itu gambaran sederhana, Bapak Ibu. Iman yang sejati itu mempercayakan sepenuhnya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan manusia. Sehebat apapun manusia Anda dan saya, engkau akan gagal kalau tanpa Tuhan. Mungkin berkata begini, Pak, orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan aja, mereka lebih berhasil daripada saya, Pak. Saudara, iblis bisa memberkati, bisa, sangat bisa. Tapi berkat yang dari iblis tidak kekal. Hanya di dalam Yesus. Lu berkata, Tuhan, aku harus seperti ini. Kenapa kok saya selalu menderita begini, Tuhan ya?
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dan derita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yang benar kata Tuhan, yang benar, ya. Benar ya? Kalau nyanyi gampang, saudara sekalian, ya. Kalau kau harus menghadapi masa itu, ingat, iman yang sejati itu mempercayakan sepenuhnya. Inteos artinya di dalam Tuhan, in Christos, di dalam Kristus, ya, dan bukan di dalam yang lain. Doa yang lahir dari iman sejati di dalam Kristus akan menghasilkan terobosan rohani dan mujizat. Saudara perhatikan Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah yang dimaksud dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Sama-sama baca dengan saya Matius 21 ayat 22 sekali lagi. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ya. Jadi kata percaya di situ adalah pisteo, saudara sekalian. Pisteo itu artinya sesuatu hal yang mungkin di luar batas logika kemampuan manusia. Tapi kalau Tuhan izinkan menjawab doamu, ya terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, bukan kepentingan yang menggerakkan engkau ngatur Tuhan. Kenapa? Ada banyak orang Kristen, saudara sekalian. Tapi saya percaya di sini nggak ada, ya. Nggak ada yang ngaku, ya. Ya, maksud saya begini, ya. Kalau engkau berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu, engkau punya jam-jam doa khusus mungkin. Di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun engkau bekerja. Ya, atau di pasar misalnya. Ya. Ketika engkau minta sesuatu sama Tuhan, maka kita bersyukur kita pernah belajar doa Bapa kami dan itu ditulis di Matius pasal 6. Ya. Berdoalah bahwa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Bukan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi persoalannya adalah ketika Tuhan menjawab doamu, entah itu jawab ya, aku jawab doamu, atau tidak, karena itu memang bukan untuk engkau, atau tunggu. 3 jawaban doa. Ya. Yang paling susah itu adalah kalau jawabannya adalah tunggu, saudara sekalian, ya. Kau yang punya pacar mungkin, ya, nunggu pacarmu berapa lama? Setengah jam, 1 jam? 2 jam gak datang-datang, dah saya ganti aja, ya. Ya. Tapi beda, saudara sekalian, kalau kau punya iman yang sejati, doamu hari ini belum dijawab sama Tuhan, besok belum dijawab sama Tuhan, lusa belum dijawab sama Tuhan, kapan Tuhan? Saudara, saya menikah ini usia 36 tahun, saudara sekalian, ya. Ya. Saya dipertemukan dengan istri saya itu dengan caranya yang ajaib menurut saya, ya. Ya. Semua dalam waktunya Tuhan. Ya. Biasanya tantangan anak muda itu apa? Kalau pas datang di hajatan pernikahan, ya kan? Belum ada yang digandeng, kecuali gandeng papa mamanya, ya kan? Pertanyaan muncul, kapan mau nikah? Kapan mau nikah, ya? Saya berdoa, saudara sekalian. Tapi kalau waktunya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Ya. Kalau aku berdoa buat pasangan hidup, saya tidak tahu kenapa Tuhan gerakan saya berdoa ngomong tentang ini, ya. Siapa di sini yang belum menikah? Boleh angkat tangan? Enggak apa-apa, angkat tangan dalam hatimu, ya. Ya, serius ya, saudara sekalian, ya. Saya bicara ini, betul. Saya punya pengalaman beberapa kali anak-anak Tuhan itu tinggalkan Tuhan karena pernikahan. Tapi bersyukur sih, kalau Tuhan sudah tangkap mereka akan balik sih. Karena mereka sudah dimeteraikan. Tapi persoalannya adalah kembali ke Anda, saudara sekalian. Itu free will, kan tidak bebas. Anda tetap meletakkan iman sejatimu dalam Kristus atau di dalam yang lain, ya. Yosua sudah menikah? Belum, ya. Berdoa. Ya, Tuhan akan kirim, ya. Masalah kapan, usia berapa? Berapa? Oh, 38, nggak apa-apa, ya. Ya, ya. Jadi 38 ya, nggak apa-apa. Ada teman saya 50 tahun baru nikah, ya. Istrinya 23 atau 20 tahun sekarang. Itu mahasiswa saya, istrinya, ya. Ya. Artinya begini, dan dia tetap menikah di dalam Tuhan. Artinya begini, kau yang muda-muda, ya. Saya ada gerakan Tuhan bicara ini, saudara sekalian. Serius, ya. Jangan buru-buru menikah hanya untuk status sosial.
Serius ya. Tapi engkau akan menikah di saat yang tepat, dengan orang yang tepat, dan itu akan membawa engkau memuliakan Tuhan. Ya, jangan khawatir Yosua. Tuhan sedang sediakan orang yang tepat buat kamu. Ya. Kapan Pak? Saya juga nggak tahu. Saya kan bukan Tuhan. Ya, saya bukan dukun, saudara sekalian. Doakan itu. Suarakan pupunya orang yang tepat yang akan membawa imanmu semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Itulah kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya akan tutup khotbah saya ya dengan 4 langkah praktis meresponi kehendak Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Saudara, 2 pasal ini kiranya menolong setiap kita untuk semakin menyadari bahwa hidup kita itu di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan setiap hari. Ketika engkau mulai lelah imanmu, ketika engkau mulai ragu akan Tuhan, maka pegang terus janji Tuhan, pegang terus ini firman Tuhan. Ya. Ada orang yang mungkin kau berkata, aduh Pak, saya harus berkorban, saya harus meletakkan iman saya di dalam Tuhan. Tapi di satu sisi Pak, pekerjaan saya, kebijakan pimpinan saya itu tidak demikian. Saya mau pilih yang mana Pak? Engkau harus berhikmat saudara sekalian. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya adalah essential, principles, sekali Yesus, tetap Yesus. STMJ, setia terus mengiring Yesus. Amin. Saya punya satu kesaksian saudara sekalian. Saya pernah bekerja di satu lembaga finance saudara sekalian ya. Ya, ketika bicara tentang uang, ketika bicara tentang transparansi, biaya dan sebagainya, mungkin orang mencoba untuk apa? Untuk korup, misalnya begitu ya. Tapi saya percaya pimpinan Tuhan itu menolong saya untuk tetap on the track, saudara. Itu bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan yang berperkara di hidup saya. Ya, sampai pada titik akhirnya, ya saya harus resign dari pekerjaan itu, karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan ganti dengan yang lain yang lebih baik. Ya, ada satu titik di mana jangan pernah kau takut dengan keyakinan imanmu di dalam Kristus, saudara. Ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu iman yang sejati. Poin yang pertama, 4 langkah praktis meresponi kehendak Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Memiliki hati yang penuh belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Mulai dari siapa? Keluarga Anda, Bapak Ibu. Iblis sedang mengguncang setiap keluarga hari-hari ini. Ya. Jangan bicara yang terlalu besar dulu. Jemaat yang besar. Ya. Tapi fokus kepada keluarga. Gereja yang kuat adalah gereja yang terus membangun keluarganya untuk setia kepada Yesus. Gereja pasti kuat. Ya. Tapi kalau keluarga-keluarga ini pecah sekalian, iblis senang. Karena gereja nggak akan kuat. Gereja akan lemah. Dan mulailah perhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu yang memang membutuhkan uluran tangan saudara. Kalau kau punya berkat, bagikan berkat itu. Tapi kalau engkau memang hanya punya doa, imanmu di dalam Tuhan, doakan dia. Sebut namanya. Apa kebutuhannya. Tanpa orang itu tahu engkau sedang berdoa buat dia. Ya, maka Tuhan yang akan membalas kerendahan hatimu. Berdoa buat orang-orang lain yang mungkin menyakitimu, melukai engkau, atau bahkan kau gak kenal sekalipun. Gak apa-apa, doain aja. Yang kedua, siap melayani sebagai pekerja di ladang misinya. Engkau sudah melayani di gereja ini, terus semangat lagi melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayananmu. 8 tahun saya ngapel gereja, sekarang ya. Saya jadi pengerja di beberapa gereja. Termasuk papi mami saya, latih saya. Ya, walaupun saya bisa main musik. SMP kelas 1, saya suruh pel gereja, sekarang. Pelayananmu yang pertama, anak pendeta, pel gereja. Loh, kan saya bisa ngajar sekolah minggu. Saya kan bisa main musik, ya kan? Pel gereja. Sudah tahu kenapa? Itu adalah latihan kerendahan hati, saudara. Ya, jangan kau anak pendeta, kau langsung khotbah di mimbar, gitu ya. Latih mulai dari yang gak kelihatan dulu, ya. Ngepel gereja, kan gak kelihatan, saudara. Karena gak mungkin ngepel gereja kalau orang sudah pada kumpul gini, betul ya? Ngepel gereja itu kalau orang-orang belum datang, saudara sekalian, gak ada yang lihat selain Yesus yang lihat Anda, ya. Dan Bapak Ibu Gembala mungkin yang ada di gereja, ya. Jadi latih imanmu, bekerja untuk Tuhan melalui pekerjaanmu saat ini. Sungguh-sungguh engkau bekerja di kantor dimanapun engkau bekerja, ya. Di gereja engkau sungguh-sungguh. Ingat, saudara sekalian, melayani Tuhan itu totalitas hidup kita setiap hari itu adalah anugerah Allah. Dimanapun engkau bekerja, sungguh-sungguh engkau bekerja. Di situ Tuhan akan dipermuliakan melalui pekerjaanmu. Orang akan melihat, oh ini ya bedanya ya. Orang yang percaya Yesus dengan yang biasa-biasa. Ternyata yang percaya Yesus
Walaupun kelihatannya sederhana. Mungkin kau dalam hidup ini tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, saudara sekalian. Gak punya kesempatan. Tapi lakukan hal yang kecil. Tapi dengan yang kasih yang besar. Yaitu kasih Yesus. Amin. Haleluya. Yang ketiga. Hidup berbuah dan berdampak bagi sesama. Lakukan bagian saudara. Mulai dari keluargamu. Mulai dari tetanggamu. Mulai dari orang-orang yang kau kenal. Maupun orang-orang yang mungkin sedang butuh pertolonganmu. Suatu ketika siang hari ada seorang pemikul kendi, saudara sekalian, itu mengetuk pintu rumah kami. Ini ketika kami masih di desa dengan orang tua saya. Ternyata, saudara sekalian, dia menyodorkan botol kosong. Dia minta apa? Minta minum. Jadi mami saya itu segera ambilkan minum, air minum ini. Dia berkata, aduh Bu, terima kasih. Saya udah kepanasan dari tadi. Saya mengetuk-ngetuk pintu orang, gak ada yang bukain pintu buat saya. Tapi ibu yang buka pintu buat saya. Dia belum percaya Yesus, dan kita nggak kenal siapa dia. Tapi hanya sebotol air mineral, dan itu kisah nyata. Saya lihat sendiri, mami saya kasih, saudara. Saya tanya mami saya, kenapa mami kasih itu? Kalau kita memberi, berilah dengan sukacita, karena dia sedang membutuhkan pertolonganmu. Jadi nggak usah hal yang besar, saudara. Hanya air mineral aja. Ternyata dia senang sekali. Dia pikul lagi itu kendinya, jualan lagi. Sederhana. Yang keempat, yang terakhir. Mari berjalan dalam iman yang sejati di dalam Kristus setiap hari. Saya sudah bermain musik. Saudara, ada 4 hal. Kalau engkau melatih hidupmu berjalan dalam iman yang sejati di dalam Kristus setiap hari, maka pastikan bahwa imanmu adalah iman yang terus bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. 2 pasal ini menolong kita. Dan pagi hari ini kau boleh pulang dari tempat ini, renungkan firman ini. Ayo terus jadi berkat buat gereja di mana engkau dikembalakan oleh gembalamu. Tetap setialah di gereja di mana engkau bergereja. Gereja bukan soal jumlah, saudara sekalian, tapi gereja soal kualitas. Amin. Yes. 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jumlah kita lebih dari 3. Kita percaya Yesus hadir di tengah-tengah gereja ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.